Halo, selamat bertemu. Salam sukses buat semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas bahasa assembler atau bahasa assembly, di mana level ketiga dari bahasa pemrograman. Kita akan bahas pada pertemuan keempat atau kelima ini. Bahasa assembly adalah bahasa tingkat menengah yang digunakan oleh para programmer dalam menyusun program sehingga dapat diproses oleh mikroprosesor atau komputer. Bahasa assembly merupakan bentuk singkatan dari kata-kata Inggris atau bahasa Inggris, seperti misalnya load menjadi LD atau LD, jump menjadi JP, move atau move menjadi move, dan sebagainya. Semuanya itu disebut dengan mnemonic atau mnemonic. Dalam penulisannya harus memenuhi syarat-syarat penulisan yang ditentukan dalam bahasa assembly sebagaimana bahasa pada umumnya. Yang paling penting, kalau bahasa assembly itu digunakan oleh mikroprosesor dengan menggunakan CPU 8088 seperti misalnya seperti ini. Ini adalah sebuah CPU, sebuah mikroprosesor yang memiliki CPU 8088 atau biasa dikenal dengan MTS 88. Kebetulan itu yang saya punya. Kemudian ada juga mikroprosesor yang menggunakan bahasa mesin, yaitu mikroprosesor yang menggunakan CPU dari set 80 seperti ini, yaitu keyboardnya menggunakan bahasa mesin ya. Kalau yang MTS 88 itu menggunakan keyboardnya menggunakan bahasa assembly. Nah, dalam bahasa assembly kita mengenal beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu yang biasa disebut dengan beberapa ketentuan yang saya maksudkan, misalnya label, kemudian instruksi atau mnemonic, operand, kemudian ada apostrof, kemudian komentar atau keterangan. Masing-masing ini punya ketentuan penulisan atau yang disebut dengan bagaimana syarat menulisnya, huruf yang pertama harusnya apa, dan seterusnya, atau yang biasa disebut dengan sintaks. Seperti misalnya untuk bilangan-bilangan radix atau bilangan dasar yang lain dari desimal, misalnya bilangan oktal, bilangan biner, bilangan heksadesimal, semuanya itu menuliskan bilangannya harus diakhiri dengan notasi seperti misalnya untuk biner harus diakhiri dengan B, kemudian untuk oktal diakhiri dengan Q atau O, kemudian untuk bilangan desimal diakhiri dengan D, bilangan heksadesimal diakhiri dengan H. Itu di dalam bahasa penulisan dalam bahasa
assembly itu sudah selalu dipakai seperti itu. Itu yang pertama yang disebut dengan radix. Kemudian yang kedua, label. Label ini sesungguhnya adalah alamat lompat. Jadi ketika sampai pada satu titik dengan persyaratan atau tidak dengan persyaratan, harus lompat kemana, kita harus menuliskan label. Label itu diakhiri dengan titik 2. Ya, diakhiri dengan titik 2. Kemudian biasa juga seperti misalnya loop, start dan sebagainya. Kemudian syarat-syarat untuk label, ya, harus ada syaratnya. Nanti di dalam file atau bahan ajar file doc, Anda boleh menelusurinya atau membacanya dengan cermat sehingga lengkap pengetahuannya. Namun pada kesempatan ini tidak saya jelaskan secara detail, nanti terlalu panjang. Kemudian selain label ada mnemonik atau instruksi. Instruksinya ada sejumlah instruksi seperti misalnya yang tadi saya sudah sebut, load disingkat LD, move disingkat MOF, adder atau add disingkat add, sub misalnya mengurangkan dan sebagainya. Itu semua instruksi itu ada pada masing-masing mikroprosesor. Itu ada kumpulan instruksi masing-masing CPU. Nanti pada kesempatan berikut, pertemuan berikut, kita akan bahas khusus tentang instruksi itu. Karena instruksi itu bisa diterjemahkan ke bahasa rangkaian, bisa diterjemahkan ke bahasa mesin. Jadi dari bahasa assembly, bahasa mesin, bahasa rangkaian. Itu bisa kita modifikasikan atau kita rekayasa sehingga kita boleh memahaminya. Kemudian yang berikut, operan. Biasanya penulisannya ada syarat antara instruksi dengan operan. Itu harus dipisah oleh tanda koma paling tidak. Kemudian operan itu menjadi 2 macam, yaitu target operan dan source operan. Biasanya target operannya ditulis mendekati instruksi, lalu dipisah dengan koma dengan source operannya. Ya, ini sejumlah keterangan. Kemudian apostrof. Apostrof itu sama dengan tanda kutip yang memisahkan antara karakter dengan register. Jadi kalau karakter ditulis diapit oleh tanda kutip seperti ini, diapit oleh tanda kutip. Tapi kalau register ditulis bebas tanpa tanda kutip. Demikian juga angka yang lain. Itu penjelasan tentang cara menulis dan sebagainya. Kemudian ada komentar. Komentar itu biasanya ditulis diawali dengan tanda titik koma. Ya, tanda titik koma. Kemudian bahasa assembly ini juga memiliki kemampuan untuk mengkonversikan bahasa assembly ke bahasa mesin dengan aplikasi yang namanya assembler. Jadi assembler itu mengcompile file bahasa assembly menjadi kode mesin atau bahasa mesin, sehingga bahasa mesin itu yang di-download ke dalam memori atau ke dalam chip yang kita gunakan. Nah, itu beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita ketahui. Lalu yang saya maksudkan mnemonik tadi, itu ada sederetan catatan atau sederetan artikel yang menulis seperti misalnya add HL, saya tulis dalam bahasa Indonesia, koma SS kecil, koma HL. Ini mengandung arti bahwa menjumlahkan
dengan query atau dengan memperhitungkan query, isi HL atau isi lokasi dalam register HL ke dalam register SS. Jadi ini source-nya, ini target operannya, lalu ini instruksinya. Ya, ini instruksinya. Demikian kalau misalkan instruksi yang lain juga demikian, seperti add dengan query dari register, isi register tunggal ke dalam akumulator misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini pun membutuhkan waktu tersendiri untuk kita mempelajari deskripsi atau pemahaman-pemahaman dari bahasa assembly diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau assembler tadi dari bahasa assembly ke bahasa mesin, atau kalau kita mempelajari instruksi setiap CPU, itu ada instruksinya, ada terjemahannya dari instruksi itu ke bahasa rangkaian dan sebagainya. Ini salah satu yang dapat saya jelaskan. Kita juga dapat melihat beberapa contoh program, misalnya seperti ini. Ada program dalam bahasa assembly yang ditulis menggunakan aplikasi AVR, ya, menggunakan aplikasi AVR Studio, atau bahasa assembly ini juga bisa kita tulis dalam notepad, dan kemudian kita copy dan pastekan di lembar kerja dalam aplikasi. Seperti contoh misalnya, ini penggunaan command, ya, ini semuanya command karena diawali dengan titik koma, kemudian ada inisialisasi, ada program inisialisasi atau awal dari program, kemudian ada beberapa deklarasi definisi-definisi, kemudian ini juga merupakan deklarasi CSEC, ini artinya clear atau close segment, kemudian ada ORG, ini alamat awal, di mana penulisan instruksinya mulai dengan tanda titik, dan ada juga yang tulis langsung seperti ini. Kemudian ada label, misalkan putar, ini artinya label. Kenapa label? Karena diakhiri dengan tanda titik 2, tunda juga label, dan seterusnya, sehingga dapat kita fahami bahwa bahasa assembly itu dapat kita terjemahkan, dapat kita mengerti, kemudian diakhiri dengan exit. Jadi awalnya tadi deklarasi atau inisialisasi, kemudian pada akhirnya tertulis exit, itu tanda selesai program. Kalau dalam bahasa basicnya end dan sebagainya dan sebagainya. Nah, hal-hal ini yang dijelaskan hanya sepintas saja. Ketika kita ingin menggunakan bahasa assembly, kita akan mempelajari dulu aplikasinya dan sebagainya. Kemudian ini ingin mempelajari instruksinya, kita akan menerjemahkan setiap bentuk instruksi. Yang penting kita harus berani membaca atau memiliki cukup waktu untuk banyak membaca, sehingga pengetahuan kita menjadi lengkap berhubungan dengan bahasa assembly. Saya kira itu dulu tentang instruksi, tentang flowchart dan sebagainya. Kemudian tentang penggunaan atau implementasi dari bahasa assembly ini, itu dibutuhkan waktu untuk latihan. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Salam sukses buat semua.